Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustadz Taufik dalam pelajaran PPKN kelas 7. Dalam pertemuan hari ini, Ustadz akan menjelaskan lanjutan dari materi minggu sebelumnya tentang poin C, di mana itu perwujudan kerjasama dalam berbagai lingkungan. Sebelum Ustadz lanjutkan ke dalam pembahasan, perlu diketahui tujuan pembelajaran kali ini diharapkan siswa mampu memahami kerjasama di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan berbangsa dan bernegara. Baik, kerjasama menurut Soerjono Soekanto menyatakan kerjasama merupakan suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di dalam kerjasama yang pertama perlu kakak-kakak perhatikan, yaitu kerjasama dalam lingkungan sekolah, di mana kerjasama di lingkungan sekolah tentu sangat diperlukan karena kegiatan di sekolah tidak akan berjalan jika komponen-komponennya tidak bekerja sama. Misalnya, kepala sekolah bertugas memimpin sekolah dan membuat program-program sekolah. Guru bertugas mendidik siswa dan menjalankan program-program yang telah ditetapkan oleh kepala sekolah. Penjaga sekolah bertanggung jawab menjaga kebersihan bersama Satpam menjaga keamanan sekolah. Nah, di sini siswa selain berkewajiban belajar, juga harus ikut serta dalam memelihara lingkungan sekolah dan mentaati peraturan serta tata tertib yang berlaku di sekolah. Nah, ini adalah pengertian dari kerjasama di dalam lingkungan sekolah. Ustadz ulangi lagi. Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwasanya kerjasama merupakan suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, selanjutnya contoh kerjasama yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah sebagai berikut. Yang pertama ada di sini gambar kerjasama yang dapat diterapkan di dalam lingkungan sekolah, yaitu kerjasama dalam menjaga kebersihan sekolah. Bisa kalian lihat contoh gambar berikut ini. Kemudian yang kedua, di sini ada gambar kerjasama di dalam lingkungan sekolah, yaitu kerjasama dalam belajar kelompok. Nah, ini adalah contoh dari kerjasama dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya, di sini ada gambar upacara. Nah, ini adalah mencontohkan dari kerjasama dalam lingkungan sekolah tentang mentaati tata tertib yang berlaku. Nah, di sini dicontohkan dengan tata tertib itu sendiri, yaitu tercantum di dalam
seragam, kemudian baris berbaris. Nah, ini dikatakan sebagai contoh kerjasama dalam mentaati tata tertib yang berlaku di dalam lingkungan sekolah. Jadi, kalian sebagai masyarakat sekolah, siswa-siswi harus selalu menjunjung tinggi kerjasama dalam mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah kalian masing-masing. Selanjutnya di sini ada gambar kerjasama dalam lingkungan sekolah, yaitu di sini penggalangan dana, yaitu kerjasama mengumpulkan dana untuk membantu korban bencana alam. Nah, keempat ini adalah contoh dari kerjasama di dalam lingkungan sekolah. Ya, kakak-kakak bisa kalian perhatikan. Selanjutnya, yang kedua ada kerjasama di lingkungan masyarakat. Ya, jadi dalam perwujudan kerjasama dalam berbagai lingkungan itu, yang pertama tadi kerjasama dalam lingkungan sekolah. Yang kedua di sini ada kerjasama di lingkungan masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa hidup bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Jadi kita sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa hidup bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Dalam lingkungan masyarakat, banyak sekali kegiatan yang memerlukan kerjasama. Tujuannya agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Dengan adanya kerjasama, dapat menciptakan rasa persatuan dan kesatuan, sehingga hidup menjadi lebih tenang dan nyaman. Nah, ini adalah kerjasama di dalam lingkungan masyarakat yang harus kita junjung tinggi, ya. Nah, selanjutnya contoh kerjasama di lingkungan masyarakat sebagai berikut. Nah, ini adalah gambar dari contoh kerjasama di lingkungan masyarakat, yaitu kerjasama membersihkan lingkungan. Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia yang majemuk harus menjunjung tinggi kerjasama, yaitu gotong royong. Nah, di sini kerjasama dalam lingkungan masyarakat yaitu dicontohkan seperti membersihkan lingkungan bersama masyarakat sekitar. Yang kedua, dicontohkan kerjasama dalam menjaga keamanan lingkungan, yaitu Siskampling. Nah, keduanya ini tergolong dalam kerjasama di lingkungan masyarakat. Contoh berikutnya, kerjasama di lingkungan masyarakat, yaitu di sini ada gambar kerjasama dalam meringankan warga yang tertimpa musibah. Nah, kita sebagai masyarakat harus bekerja sama dalam meringankan warga yang tertimpa musibah. Nah, kemudian di sini ada gambar orang menjenguk tetangganya yang sedang sakit di rumah sakit. Nah, di sini termasuk ke dalam kerjasama dalam meringankan beban tetangga yang sakit. Digolongkan ke dalam kerjasama di lingkungan masyarakat. Itu bisa dicerminkan seperti gambar berikut ini. Selanjutnya, yang ketiga
ada kerjasama di lingkungan berbangsa dan bernegara. Dalam berbangsa dan bernegara tidak akan berdiri, Ustadz ulangi, jadi bangsa dan negara tidak akan berdiri apabila tidak ada kerjasama oleh seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah membentuk kebijakan-kebijakan demi kesejahteraan rakyatnya, yang kemudian rakyat melaksanakan dan mendukung kebijakan-kebijakan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Nah, inilah yang dinamakan kerjasama dalam bidang lingkungan berbangsa dan bernegara. Jadi, pemerintah tidak akan berjalan, program-program pemerintah tidak akan berjalan dengan tidak adanya kerjasama antar warga masyarakat. Jadi antara masyarakat dengan pemerintah itu saling berkaitan. Jadi untuk melakukan kerjasama di lingkungan berbangsa dan bernegara. Nah, untuk contohnya, contoh wujud kerjasama antara sesama warga negara berbangsa dan bernegara dapat dilakukan sebagai berikut. Bisa kalian pahami di poin ini. Nah, ini adalah gambar orang membayar pajak. Jadi, di dalam kerjasama di lingkungan berbangsa dan bernegara itu contohnya seperti orang membayar pajak. Nah, di sini warga negara bekerja sama dengan pemerintah dalam pembangunan nasional. Nah, di dalam pembangunan nasional itu dengan cara apa? Dengan cara membayar pajak. Jadi kita sebagai masyarakat wajib membayar pajak. Ya, jadi tujuannya membayar pajak untuk apa? Untuk mendorong kemajuan ekonomi pemerintah. Jadi masyarakat membayar pajak, kemudian masuk ke kas negara. Dari kas negara kembali ke masyarakat. Nah, inilah yang dinamakan kerjasama dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Kemudian di sini ada gambar orang disuruh memakai masker. Nah, di masa pandemi ini yang sampai sekarang, mungkin kalian sering melihat ada tetangga kalian tidak memakai masker. Nah, kemudian ada seorang tokoh masyarakat yang menegurnya. Nah, di sini masuk ke dalam kerjasama di lingkungan berbangsa dan bernegara, seperti halnya berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program-program dari pemerintah. Contohnya program memakai masker di masa pandemi ini. Nah, kalian sebagai masyarakat Indonesia harus juga bisa mendukung kerjasama dalam lingkungan berbangsa dan bernegara dengan mengikuti aktif dalam mendukung pelaksanaan program-program pemerintah seperti memakai masker, memakai helm, kemudian dilarang berkerumun. Nah, itu adalah program-program pemerintah yang wajib kita ikuti sebagai masyarakat Indonesia. Nah, ini adalah contoh dari kerjasama di lingkungan berbangsa dan bernegara. Nah, dari sini semoga kalian bisa memahami. Ustadz lanjutkan. Dari beberapa pemaparan di awal, Ustadz simpulkan tentang perwujudan kerjasama dalam berbagai lingkungan, yaitu bahwasanya kerjasama, jadi Ustadz simpulkan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan akan terwujud apabila setiap anggota masyarakat dapat mengembangkan sikap
saling menghormati, saling menghargai antar suku, agama, ras, dan antar golongan. Ustadz ulangi lagi, jadi kesimpulannya dari perwujudan kerjasama dalam berbagai lingkungan, diantaranya kerjasama di lingkungan sekolah, kerjasama di lingkungan masyarakat, kerjasama di lingkungan berbangsa dan bernegara, yaitu kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan akan terwujud apabila setiap anggota masyarakat dapat mengembangkan sikap yang pertama, saling menghormati antar sesama masyarakat Indonesia, saling menghargai antar suku, kemudian saling menghargai antar agama, kemudian ras, dan antar golongan. Nah, ini adalah dari kesimpulan tentang perwujudan kerjasama dalam berbagai lingkungan. Nah, dari sini semoga bermanfaat. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.